Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman di dalam video saya kali ini. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan berbicara atau saya ingin berbagi pengalaman mengenai salah satu mata perkuliahan saya yang saya ambil di semester ini, yaitu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Namun kita akan lebih membahas kepada keterampilan komunikasi atau yang biasa disebut dengan public speaking. Kata komunikasi mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena memang itu yang kita lakukan setiap hari tanpa berhenti. Ketika kita bertemu dengan orang, pasti di situ ada percakapan. Nah, itulah komunikasi yang di dalamnya ada pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang calon pemimpin dan juga sebagai seorang calon hamba Tuhan, kita dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Sehingga ketika kita sudah jemaat, kita tidak lagi merasa gugup, kita tidak lagi merasa diri kita tidak mampu untuk berkomunikasi di depan orang banyak. Nah, teman-teman semua, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam berkomunikasi. Yang pertama, ketika kita merasa bahwa diri kita tidak bisa berdiri di depan umum untuk menyampaikan sesuatu, maka kita harus melakukan itu. Kita harus mencoba itu berulang-ulang kali, harus mencoba itu terus-menerus, supaya kita bisa membangun rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Saya percaya bahwa semua orang memiliki kemampuan. Untuk itu, kemampuan yang ada dalam diri kita harus kita asah dengan baik. Nah, ketika kita sudah mencoba itu berulang-ulang kali, perlu untuk kita lengkapi juga dengan membaca apa saja yang bisa kita baca, sehingga ketika kita berbicara di depan umum atau ketika kita hendak menyampaikan sesuatu, itu sudah kita kuasai dengan baik, sehingga apa yang kita sampaikan atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain benar-benar sampai atau benar-benar dimengerti oleh audiens. Yang berikut, kita juga perlu untuk memperhatikan situasi dan keadaan seseorang ketika kita ingin mengajaknya untuk berbicara atau mengajaknya untuk berkomunikasi. Kita juga perlu untuk memperhatikan dengan siapa dan apa yang ingin kita bicarakan. Ketika kita ingin berbicara dengan orang tua, maka kita harus melihat, kita harus bisa mengerti keadaan atau situasi atau konteks mereka sebagai orang tua. Begitupun ketika kita ingin berbicara dengan anak-anak, kita harus mengerti dunia mereka. Kita harus benar-benar memahami, mengerti keadaan dan situasi mereka sebagai anak-anak, sehingga apa yang ingin kita sampaikan itu benar-benar mereka pahami. Kemudian, ketika kita berbicara di depan umum, kita juga harus bisa mengontrol diri kita. Dengan kontak mata kita dengan audiens itu perlu untuk diperhatikan, supaya itu bisa mengurangi rasa gugup kita, karena kita sudah benar-benar menguasai situasi saat itu ketika kita ingin untuk berbicara. Yang terakhir adalah kita juga perlu untuk memperhatikan ekspresi kita. Gerakan tubuh kita saat berbicara itu sangat-sangat mendukung, sehingga dapat mengurangi rasa tidak percaya diri, rasa gugup yang ada di dalam diri kita. Teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan
Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, dadah.